warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbicara Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggi Ciptapi Putri, saya sendiri Husna Ainun Azhara, kemudian Karina, Rizky Firmansyah, Sherly Wilianti, Cynthia Ayuniar, Sofiatul Ummah, Tara Dea Amanda, Feni Ivanka, dan Yepi Cilia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai komunikasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Kepada Karina, saya persilahkan. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi, yang kedua, tujuan komunikasi, selanjutnya yaitu model komunikasi, bentuk komunikasi, elemen komunikasi, proses komunikasi, kemudian faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan yang terakhir yaitu tingkatan komunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Pada hakikatnya, komunikasi merupakan alat untuk mengembangkan hubungan serta sebagai proses pertukaran informasi. Dalam keperawatan, komunikasi merupakan alat bagi perawat untuk mempengaruhi tingkah laku klien dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Harold Kuhn dan Creel O'Donnell mengemukakan bahwa komunikasi adalah pemindahan informasi dari satu orang ke orang lain, terlepas percaya atau tidak. Selain itu, William Abig memberikan definisi komunikasi adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang mengandung pengertian antara individu-individu. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah satu, komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi merupakan pengertian pembagian ide, pikiran, fakta, dan pendapat. Ketiga, komunikasi melalui lambang yang harus dimengerti oleh yang melakukan komunikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya tujuan komunikasi. Menurut Rian Nugroho pada 2004, tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku. Tujuan lain dari komunikasi antara lain: 1. Mampu memahami perilaku orang lain. 2. Menggali perilaku bila setuju dan tidak setuju. 3. Memahami perlunya memberi pujian. 4. Menciptakan hubungan personal yang baik. 5. Memperoleh informasi tentang situasi atau sikap tertentu. 6. Untuk menentukan suatu kesanggupan. 7. Untuk meneliti pola kesehatan. 8. Mendorong untuk bertindak. Dan 9. Memberi nasihat. 3. Model komunikasi. Secara garis besar, model komunikasi dapat dipetakan menjadi 3, yakni 1. Model komunikasi linear, yaitu model komunikasi di mana dalam proses pengiriman informasi bermuara dari satu sumber. 2. Model komunikasi interaktif, yaitu proses pertukaran pesan antara sumber dengan penerima guna mempertemukan sekaligus menyatukan persepsi berdasarkan latar belakang masing-masing individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 3. Model komunikasi transaksional, yaitu proses pertukaran pesan antara sumber dengan penerima menggunakan cara atau media tertentu guna mempertemukan sekaligus menyatukan pikiran, perasaan, serta perilaku dengan memperhatikan latar belakang partisipasi. Bentuk-bentuk komunikasi ada 2, yaitu 1. Komunikasi verbal, yakni komunikasi yang meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih kata. Dari semua interaksi yang disadari termasuk dalam kategori disengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain, baik itu menggunakan lisan. Bahasa juga digunakan dalam kode verbal dan dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol dengan aturan dan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam memahami suatu komunitas. 2. Komunikasi nonverbal, yakni komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu sistem komunikasi yang bagi pengirim atau penerima, dan kita mengirim pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa
pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Selanjutnya, elemen komunikasi. Elemen-elemen komunikasi pada umumnya adalah: 1. Adanya people, yakni orang yang melakukan proses komunikasi sebagai pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver. Yang kedua, adanya message, yakni pesan pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Yang ketiga, adanya channels, yakni media yang digunakan oleh pengirim pesan agar pesan yang dikirim dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Lalu yang keempat, adanya noise, yakni gangguan yang muncul ketika pesan sedang dikirim atau disampaikan, baik itu gangguan internal maupun gangguan eksternal. Yang kelima, adanya feedback, yaitu respon atau umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Lalu yang keenam, adanya konteks, karena kita berbicara selalu dalam konteks. Lalu yang terakhir, adanya efek, yakni hasil dari proses komunikasi yang telah berlangsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses komunikasi. Menurut Bob dan Till dalam Purwanto 2011, produk komunikasi terdiri dari 6 tahap, yaitu pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Keempat, pengirim menerima pesan. Kelima, penerima menafsirkan pesan. Keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ada 3, yakni persepsi, nilai, dan emosi. Yang pertama ada persepsi. Persepsi merupakan cara guna menyerap segala sesuatu yang sedang terjadi di sekelilingnya, di mana persepsi masing-masing individu ditentukan oleh ragam pengalaman yang dimiliki. Adapun persepsi yang dimiliki oleh pasien maupun perawat dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Yang kedua ada nilai. Nilai keberadaan masing-masing individu ditentukan oleh ragam keyakinan dan pikiran yang melarikan keberadaan dirinya, termasuk tingkah lakunya. Nilai merupakan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Misalnya ketika terjadi komunikasi antar perawat, maka topik yang tercipta adalah upaya untuk memberikan pertolongan terhadap pasien tentunya. Hal ini berbeda dengan komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien. Terakhir ada emosi. Keberadaan emosi dalam masing-masing individu orang berbeda. Hal itu bertalian erat dengan keberadaan situasi serta kondisi yang melatari keberadaan orang tersebut. Kekuatan pada masing-masing orang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Perawat berkewajiban untuk selalu menjalin komunikasi dengan pasien guna menyelami apa yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya yaitu tingkatan komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka atau face to face, di mana komunikator langsung menangkap respon atau reaksi dari komunikan. Kegiatan komunikasi ini lebih bersifat pribadi, di mana komunikator dengan komunikan bertemu secara langsung bertatap muka sehingga terjadi proses penyampaian pesan. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok, hampir sama dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi kelompok dilakukan secara langsung atau tatap muka, sehingga umpan balik dari peserta komunikasi kelompok lainnya masih bisa langsung diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Dengan kata lain, komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi antar pribadi. Contoh dari komunikasi kelompok adalah komunikasi dalam keluarga, komunikasi dengan tetangga, komunikasi dengan teman terdekat, kerabat, ataupun kelompok diskusi. Yang ketiga yaitu komunikasi organisasi, terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Yang keempat yaitu komunikasi massa, komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau elektronik, berbiaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, atau khususnya media elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena kesalahan datang dari kami dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.